Halo semua, nama saya Muhammad Iqbal, kelas IFB 1C Informatika. Hari ini kita akan mengenal sistem analog dan digital. Apa yang Anda ketahui tentang analog dan digital? Apakah analog sebuah modul lama, barang lama atau perangkat lama, dan digital baru? Bukan ya. Digital dan analog hampir semua jenis teknologi dari berbagai perangkat yang kita gunakan pasti akan berhubungan dengan yang namanya analog dan digital. Karena teknologi yang sudah menggunakan konsep digital bermula dari penggunaan teknologi analog. Konsep analog dan digital sangat berhubungan dengan dunia jaringan. Karena dahulu kala jaringan internet masih menggunakan konsep sinyal, yaitu sinyal analog, dan dikembangkan lagi menjadi sinyal digital. Lalu apa yang dimaksud dengan analog dan digital? Berikut pembahasannya. Analog adalah sebuah sinyal yang mempunyai bentuk gelombang dengan cara kerja yang berkelanjutan. Sinyal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan oleh sinyal analog menggunakan dua parameter, yaitu amplitude dan frekuensi. Umumnya gelombang yang ada pada sinyal analog berbentuk gelombang sinus yang memiliki tugas variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Sedangkan digital adalah hasil dan perkembangan temuan dari analog. Sebelum adanya digital, kita sudah terlebih dahulu mengenal analog. Bisa dibilang digital adalah bentuk modern dari analog. Dengan demikian, digital memiliki bentuk yang lebih maju, dan digital adalah sinyal data yang dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak atau tiba-tiba dengan perubahan yang memiliki besaran 0 dan 1. Anda tidak salah lihat. Memang benar, besaran yang ada dan perubahan yang ada pada sebuah sinyal digital mempunyai hanya 0 dan 1, tetapi dua perubahan tersebut dapat mengubah hal yang besar. Contoh, berkomunikasi dengan komputer ke komputer. Ini adalah perbedaan analog dan digital. Digital lebih cepat. Perlu kita ketahui bahwa sistem digital memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibanding dengan analog, sehingga pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem berbentuk digital akan lebih cepat sampai ke tujuan daripada pengiriman informasi yang dilakukan oleh sistem yang menggunakan konsep analog. Sedangkan analog lebih sensitif. Jika menggunakan sistem analog akan lebih rentan terhadap berbagai macam penggunaan, sehingga sedikit saja lembutan yang dilalui oleh analog akan menyebabkan tegangannya. Transmisi informasi, sedangkan jika menggunakan sistem digital, hal yang seperti itu akan menjadi hambatan. Kenapa? Sistem digital decline dan terbukti lebih kebal dan berbagai macam gangguan, sehingga menggunakan sistem digital lebih aman daripada analog. Perbedaan selanjutnya, digital lebih fleksibel. Dengan menggunakan sistem digital, penggunaan atau perangkat yang diterapkan akan lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga memiliki fungsionalitas yang lebih banyak daripada penggunaan sistem analog, sehingga banyak pengembangan yang lebih memilih sistem digital daripada analog. Digital easy save, artinya digital lebih mudah dimengerti atau mudah disimpan. Penggunaan sistem digital akan memudahkan proses penyimpanan informasi yang lebih ringkas
daripada penggunaan sistem analog. Karena penyimpanan informasi itu dilakukan oleh sebuah rangkaian pengalihan khusus yang dapat melakukan penyesuaian dengan informasi tersebut, sehingga masa penyimpanan itu dapat dilakukan selama waktu yang diperlukan. Berikut contoh digital dan analog. Di sebelah kiri, nomor 1, komputer analog menggunakan sistem analog. Sedangkan di bawahnya sudah menggunakan digital. Kita bisa lihat dengan laptop yang di bawah sudah menggunakan digital Windows 10. Sebelahnya lagi, di nomor 2 ada jam digital masih menggunakan jarum. Jam yang masih menggunakan sistem analog. Sedangkan di bawah ini, nomor 4, sudah menggunakan sistem digital berupa angka yang sudah pasti. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.